satu disampling pada pertama, ini juga yang pertama. Ya, jadi ada bit sinkronisasi. Kalau tidak ada S-nya, ini tidak ada sinkronisasi kan, berarti nanti untuk sampling yang pertama jadi gini, 001, 0, sampling yang kedua 010, sampling yang kedua 111 kan gitu. Nah di sini kan ada selah untuk sinkronisasi. Kalau bacanya mulai dari sini, Mas. Kalau nggak ada ini digabung gini, nggak ada S-nya. Ya, ini nanti ini milik siapa nggak tahu. Kalau misalkan dia bacanya dari sini kan 3 bit kan 011, akhirnya milik channel yang kedua. Ya, jadi sinkronisasi itu untuk kan ada gini ya, untuk data itu kan ada start bit, stop bit. Jadi kapan mulai baca data, kapan mulai mengakhiri. Kalau enggak, soalnya ini kan gandeng. Kalau ada gini kan startnya ini. Kalau misalnya terpotong di sini, ini dianggap tidak dibaca, baru baca yang ini, baru baca yang ini. Tunggu setelah ada S. Gitu. Jelas? Apa bingung tambahan? Siapa tadi ya? Gimana? Oh iya, jelas Pak. Berarti S itu isinya 1 buah bit. 1 bit, start bit untuk start bit. Masing-masing channel itu ada S-nya, ada start bit-nya. Ya. Oh, itu bebas ya Pak berarti? Mau 0 atau 1? Dari anunya ada, dari formatnya itu ada. Jadi setiap kali membaca data itu ada data start bit, biasanya 1 bit ini. Tergantung ya. Tergantung sistemnya. Bisa 1, bisa 0. Jadi ada start bit, stop bit, start bit, stop bit gitu mesti. Nanti kalau Anda iya Pak, jelas Pak. Ya, kalau Anda kuliah di komunikasi data nanti seperti itu. Mesti ada start bit. Nah, start bit itu adalah memulai membaca. Bit mulai dibaca. Kalau nggak ada start bitnya, bacanya dari mana? Anda kan ini serial kan. Misalnya datanya seperti ini, ya. Data seperti ini bacanya kan harus mulai dari sini. Berarti penerima itu membaca mulai ada info, mulai moco. Nah, S-nya S, ya. Jadi sinkronisasinya ini mulai baca gitu loh. Kalau tanpa ini dia nggak tahu, begitu dia nyalakan sudah pokoknya dibaca ngawur aja mulai sini. Kan jadi kodenya jadi 110 kalau 3 bit. Harusnya mulai 011, 011. Kalau tanpa start bit berarti dia pas nyalakan kena yang ini, berarti bacanya mulai 110, 110 kan jadi salah. Itu ya. Itu maksudnya. Bingung atau ada lagi? Silakan. Silakan. Iya, jelas Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi mungkin lainnya. Ya. Jadi menjelaskan digital memang agak susah ya. Karena apa? Karena tampilannya seperti ini. Ya. Dalam bentuk frame-frame ini. Ya. Nah, konsepnya tadi ini ya. Jadi konsepnya itu yang kita lihat akhlak besar ini ya. Pada saat dia mengenai ini, sudut yang kedua ini juga harus mengenai yang kedua supaya nyambung nanti dua berkomunikasi dengan pasangan dari channel 2 gitu loh. Ya, jadi logikanya memang membingungkan, nggak bisa digambarkan dalam bentuk sinyal ya. Hanya dibuat seolah-olah pakai ini frame. Satu frame ini isinya ada berapa data channel 1, channel 2 sampai channel N untuk sampling pertama. Ya, jadi sampling pertama itu kan masing-masing sudah diterjemahkan mendapat kode berapa, mendapat ya kode berapa itu. Yang pertama satunya kena 3 volt, satunya kena channel kedua, satunya kena 5 volt. Ya kode 3 volt sama 5 volt itu apa? Sampai N ini satu frame.
Ada lagi? Ada? Nah, kemudian untuk pada penerima seperti ini, pakai apa? Bagian seperti ini. Nggak salah sama bingung nanti. Nah, ini juga ya. Ada yang pakai seperti ini. Nah, contohnya kan seperti ini ya. Time division multiplexing ya. Rancang sebuah time division multiplexing yang dapat melayani 11 user dengan rincian bagi berikut. User 1 dia mengirimkan sinyal analog ya 2 kHz. Jadi sebetulnya kan untuk TDM itu kan pengiriman dalam waktu yang bersamaan. Sebetulnya bukan waktu yang bersamaan, waktunya mesti beda karena kita ngomongnya itu T-nya kan apa? T kita kan sama dengan 1/f maksimal ya. Frekuensi informasi maksimal sama dengan kita kan ngomongnya 300 sampai 3400 kan. Kita anggap 4 aja, 1/4 kHz. Berarti T-nya adalah 1 dibagi 4. Sudah 0, berapa? Ya. Sorry, frekuensi sampling ini. Sampling. Ya, jadi kita pakai frekuensi sampling maksimum ya. Ini kan jadi 2 kali ini, jadi 1/8 ya. Iya toh? Frekuensi sampling maksimum kan berapa? 2 frekuensi info maksimum ya. Ini di sini. Di samplingnya adalah 1/8 itu koma 125. Apa ini? Milisekon. Ya. Jadi T-nya itu buka nutupnya itu ya. Ini sampling kan gini loh. Ini info analog lewat suatu sasar. Lewat suatu sasar. Ya. Ini diatur nutup bukanya ke sini sama ke sana. Itu diatur oleh ini ya, dengan T sama dengan 0,125 mikrosecond. Jadi setiap 1,25 setiap 0,125 milisecond itu dia nutup. Kemudian nutup selama 0,125 buka lagi. Ya, selama 0,125 itu nutup lagi. Nah, supaya jadi PAM kan ini kita tambah apa? Kapasitor ya, menahan. Jadi nanti ini misalnya ya sinyal inputnya ya, ya ini T, sorry, di sampling kena titik ini ya, kemudian pada saat ini buka ya, kena titik ini nutup ya selama berapa 0,125 nutupnya selama 0,125 sekian ya. Kemudian ini buka nanti kan ini turun gini ya, supaya nggak turun ditahan oleh kapasitor hood karena pada saat ini nutup ya, jadi ini akan mengisi kapasitor ya. Pada saat ini buka, ini membuang kapasitornya, tegangannya, sehingga dia tetap di sini, mempertahankan di sini. Kemudian nyampling lagi, dia berada di berapa? 0,125 milisecond, jadi sini. Ini ya.
Jadi gini, jadi PAM. Jadilah ini tadi. Nah, kemudian ya, karena ini sangat cepat sekali sehingga kita seolah-olah ngomongnya tidak diputus-putus ya, jadi continue. Ini lebih cepat kita, kan 0,125 milisecond kan, T-nya maksimum pada saat kita ngomong. Ya, range sampling adalah 2 kali ini. Kan kita ngomongnya 4, tapi range samplingnya adalah 2 kali. Berarti setiap 0,125. Jadi cepat. Ya, seolah-olah ngomong terus. Ya, seperti Anda kalau bicara lewat mic-nya ada saklarnya, buka nutup. Kalau saklarnya pelan, buka nutupnya kan berarti omongan Anda terputus, nggak masuk ke speaker. Ya. Tapi kalau ini lebih cepat, seolah-olah ya tidak terpotong. Ya. User 1 dia bandwidth-nya 2 kHz. User 2 4 kHz. User 3 2 kHz, satunya adalah data 7.200 bit per second ya. Nah, dari sini kita susun ya. Ini tadi kan dia ngomongnya 2 kHz ya. Satunya 4 kHz, satunya 2 kHz ya. Udah. Kemudian satu adalah data ya. Datanya mana? Datanya tadi belum di bentar. Oh, yang data langsung ya. Habis ya. Enggak. Ini ya. Nah, ini kan analog ini. Jadi sinyal analog ini. Sinyal analog, ini analog, ini analog. Kemudian ini juga analog. Kemudian ini digital. Ya, ini digital. 104 itu digital ya. Ini 105 digital. Ya. Kemudian ada lagi, misalnya ini ada digital lagi. Ya. Nah, untuk analog kita pakai ini, switch ini ya, yang diputus-putus tadi. Sehingga keluarnya di sini adalah sumber 1 channel pertama, sumber 2 channel pertama, sumber 3 channel pertama, 1 frame. Ya. Kemudian kembali lagi sumber pertama, channel kedua, sumber pertama, sampling kedua, sumber kedua, sampling kedua, sumber ketiga, sampling ketiga. Jadilah PAM ini yang terkumpul. Sehingga di sini ada 16 sampler sampling per detik. Ya, dimana kan 2 kali apa ini misalkan sebanyak 16 kilo sampling ya. Jadi ini ada berapa sampling nih? 2 kHz, jadi samplingnya adalah ini 4 ya, 4 sampling ya. Yang ini ada 8 sampling ya. Yang ini ada 4 sampling ya. Dan Fs sama dengan sampling 2 kali frekuensi info maksimum. Frekuensi info maksimumnya kan 2. Jadi ini hasil samplingnya nanti ada 4 karena 2 kali 2. Ini ada 4 kilo, 2 kali 4. Ini ada 2 kilo, 2 kali 2. Jadi 4. Jadi ada 16 sampling. Ini 4 tambah 8 tambah 4. Ya. Nah, ini kan jadi PAM di sini. Dan jadi PAM. Jadi PAM, kemudian dirubah, dikodekan. Kalau jadi PAM dikuantisasi, dikodekan ya, kodenya pakai 4 bit. Misalkan kita pakai 4 bit ya, berarti ini nanti di sini aja jadi sinyal digital. Jadi sinyal digital yang pakai 16 kilobit per second ya. Jadi biasanya setiap informasi itu adalah 64 kilobit per detiknya ya.
Jadi ada ini sebanyak 34 per detiknya. Nah, karena ini ada digital, maka masih ditaruh di satu switch lagi. Nah, jadi ini sudah digital loh, taruh satu switch, kumpulan dari ini tadi. Yang lain juga digital semua, ya, digital semua, dimana pakai 8 kilobit per second. Ini 8 kilobit per detik, ini juga pakai 8 kilobit per detik, ya. Nah, masing-masing ini misalkan data digitalnya ada 11 seperti ini, ya. Akhirnya jadilah ditambahkan ini, dikalikan, ya, 8 kilobit kali berapa, 11 ya. 11 ya, kemudian ditambah yang 64, ada 108 kilobit per second, ya. Ini 8 kali 11 berapa, 88 tambah 64, ya, 64. Ini jadi berapa, 82 sampai 11 kan 88 kilobit, ya, tambah 64, jadi berapa ini, 3, ini jadi 14, ini ya totalnya. Nah, di sini untuk yang suara itu jadikan 64 kbps ya per detiknya. Untuk yang data adalah 8, karena kita pakai 4 bit ya. Kita pakai 4 bit berarti ini harusnya ini 8 itu 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu ini pakai 9. Ya. Untuk yang TDM ya, jadi berapapun ini dipakai 64 ya untuk analog. Tapi kalau data dipakai pakai 8 kilobit ya. Kemudian output PCM yang untuk ini ya, entah ini 30 kanal atau 24 kanal, itu pakai 128. Nah, nanti kita lihat di mana di hierarkinya ya. Akhirnya nanti disediakan 128 kilobit per detik baru dikirim ya. Bentar. Hapus. Bentar, yang kedua. Saya putus-putusan yang apa? Ini nggak cukup nomornya. Ini ya. Jadi rancangannya seperti ini ya. Rancangan seperti ini. Dimana nanti kita kedepannya pakai hierarki ini ya. Jadi yang pertama disediakan 64 kilobit per detik ya. Kemudian digabung-gabung jadi 1544 ya, masing-masing ini. Karena ini adalah 64 kalikan 24 ya. Kalau yang ini tadi berapa? Yang ini tadi semua ini jadikan satu ya. Jadi satu untuk informasi, jadi kita pakai 4 bit jadi 64. Kalau yang digital sendiri 7,2 kilobit per second sebanyak berapa ini? 11. Dan 7,2.
Titiknya ini 38 sebentar, agak lupa ya. 8 kali ada 11 ya, 11 152 pakai 128 ya. Harusnya totalnya ini kan 152 ini. 152 kilobit per detik ini. Tapi dia pakai anu kayaknya. Pakai yang boleh kan berapa itu? Yang boleh itu 64 128 ya. Dua kalinya ini kan. 64 128 terus tambah 64 lagi dan seterusnya. Iya ini dua kali ini. Ya. Jadi yang anu kita lihat ini aja. Kita lihat dari bentar. Kita lihat dari ini aja. Dari hierarki ini aja ya. Jadi hierarki TDM-nya, hierarki TDM yang versi ini ya, Amerika Utara, itu kita pakai 24 kanal. Tapi yang kita enggak, di Indonesia enggak pakai 24 kanal ya, pakai 30 kanal. Ya. Ini sebagai contoh yang TDM yang ini, versinya ini. Ya, jadi setiap channel ini disediakan 64 kilobit per second ya, untuk masing-masing kanal suara. Ya. Nah, kemudian ini belum dikirim ya. Jadi seperti yang FDM kemarin belum dikirim. Ini harus di multiplexing lagi sehingga menjadi ini 4 kanal suara. 4 kanal suara berarti masing-masing ini, masing-masing untuk yang level pertama ini adalah 24 kali kan 64. Jadi sekian. Totalnya jadi sekian ya. Masing-masing yang untuk seperti ini ada tuh 2, 3, 4 maksudnya gitu ya. Dari kumpulan dari DS1 ya. Digital subscriber ya yang pertama ya, kumpulan dari ini sehingga dia mempunyai bit, jadi membawa bit sebanyak 1544 ya. Kemudian di multiplexer lagi, nggak boleh dikirim, di multiplexer lagi menjadi DS2. Nah, DS2 ada 7 kanal ya. 7 kanal, masing-masing kanal ini ya 1544 megabit ya, dikalikan dengan ya, 4 ya, kali 4 ini kita ketemu 6312, ada 96. Jadi dari 24 kanal suara ya, dikalikan 4 ada 96 kanal suara. Jadi setiap saat ini ada 94 kanal ya. Kemudian dijadikan 7 kanal lagi kanal, maka satu ini adalah 96 kalikan 7 ya. Kalau yang jadilah 44,736 megabit per second dengan kanal sebanyak 96 kali 7, jadi 672 kanal suara. Kemudian ditingkatnya lagi ya, tingkatnya lagi menjadi 6 kanal ya, masing-masing kanal membawa, masing-masing kanal adalah ini membawa kecepatan bitnya adalah 44736 kalikan 6, ditingkatnya lagi jadi seperti ini ya, ada 2 kanal saja, masing-masing kanal 274 ini ya, ada 4033 kanal suara, baru ditambahkan kalikan 2 dikirim jadi 8064 kanal suara baru dikirim. Itu ya sih ya ceritanya hierarkinya ya. Di sini kita bahas nanti minggu depan saja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan.
Sudah cukup ya. Tolong disampaikan nanti ini kita ajukan ke ini pertemuan 5 ya untuk minggu depan. Baik, kalau nggak ada saya akhiri untuk hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lokot ya. Minggu depan masih kuliah ya? Tanggal berapa minggu depan? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 3 tambah 7 tanggal 10. Masih kuliah enggak minggu depan? Masih ya? Terus kita ketemu minggu depan. Saya lokot ya. Ya. Ya, saya lokot ya. You are currently the only person in this conference.